Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada, Allah ada bersama dengan kita, membimbing dan menolong kita semua. Mari sebelum kita bersama membaca, merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami merendahkan diri, membuka hidup hati kami untuk karya-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak kita membuka Matius pasal 1, Matius pasal 1 ayat ke-18 sampai ayat 25. Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 25 tertulis demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai sekian jauh bacaan kita, berbahagialah kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quotes yang menarik ketika bicara tentang kekhawatiran. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, quotes itu menjadi seperti ini. Kekhawatiran tidak menghapus kesulitan di hari depan, tetapi menghapus ketenangan saat ini. Kekhawatiran tidak menghapus masalah kesulitan di hari depan, tetapi menghapus ketenangan pada saat ini. Sebuah quotes yang menarik. Dan kenapa saya katakan menarik? Karena quotes ini membahas tentang sesuatu yang menurut saya sangat relate, sangat berhubungan dengan kehidupan kita pada saat ini. Di mana disadari atau tidak, kadangkala hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Apalagi ketika pergumulan datang bertubi-tubi, menerpa kehidupan kita, membuat kita seakan-akan tidak lagi berani berharap, karena semua seakan hancur di depan mata dalam sekejap mata, karena pergumulan yang datang silih berganti. Ditambah pada saat yang sama, berita-berita yang kita dengar cenderung berita-berita yang negatif, yang menakutkan, yang mengecilkan hati, yang menumbuhkan kekhawatiran, bukan menghapus kekhawatiran. Yang menarik adalah kalau kita lihat di dalam Alkitab, ternyata tokoh-tokoh Alkitab pun juga tidak luput dari kekhawatiran. Contoh yang paling kita bisa lihat pada hari ini adalah sosok Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, memang di dalam
Matius pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 25, di sana tidak ada kata takut atau khawatir. Tetapi kalau kita membayangkan atau mencoba menempatkan diri dalam posisi Yusuf dan Maria, saya percaya kita akan merasa khawatir. Bayangkan Maria, seorang wanita yang sudah bertunangan dengan Yusuf, yang menanti saat bahagia itu tiba di mana mereka akan hidup bersama sebagai suami istri. Tiba-tiba malaikat datang menemui dia dan memberitahu bahwa Maria akan mengandung. Tentu Bapak Ibu, berita itu kalau dalam kondisi normal pasti disambut bahagia. Tetapi dalam kondisi Maria pada waktu itu, tentu berita ini tidak bisa disambut dengan bahagia sepenuhnya. Justru menimbulkan masalah dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kalau Maria hamil, mengandung sebelum tinggal sebagai suami istri bersama dengan Yusuf, maka Yusuf akan menilai Maria sudah tidak setia. Sehingga Yusuf akan menceraikan Maria. Di sisi lain, masyarakat pun akan memandang Maria sebagai wanita yang tidak baik. Bukan hanya akan dikucilkan, tetapi ada kemungkinan Maria akan dihukum mati dengan dirajam batu. Jadi saudara bisa dibayangkan betapa galaunya hati Maria. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf pun juga tidak berbeda. Yusuf sebagai seorang pria Yahudi, dia tentu punya banyak impian yang ingin dia bangun rangkai untai bersama dengan Maria. Tetapi semua hancur dalam sekejap mata. Mungkin ada banyak pertanyaan, mengapa Maria berlaku tidak setia? Di mana letak kesalahannya? Kenapa semua itu harus terjadi? Kenapa impian yang akan mereka bangun hancur dalam sekejap mata? Banyak pertanyaan-pertanyaan serupa muncul dalam benak Yusuf. Dan membuat Yusuf berpikir untuk menceraikan Maria. Tentunya dengan rasa sakit hati merasa dikhianati. Pada saat yang sama, dalam kebudayaan orang Yahudi, seorang pria ketika dia akan menikah, maka dia akan membangun sebuah rumah yang dia akan tinggali bersama dengan istrinya. Besar kemungkinan Yusuf melakukan itu. Setiap bagian rumah dia bangun dengan sebuah harapan menjalani hidup yang bahagia. Tetapi semua hancur dalam sekejap mata. Pertanyaan muncul adalah, buat apa dia lelah membangun? Siapa yang akan tinggal di dalam rumah itu? Bukankah wanita yang dia cintai sudah mengkhianati dirinya? Bapak Ibu, kekhawatiran, perasaan takut, perasaan tidak percaya berkecamuk di dalam hati Yusuf dan Maria. Dan mereka pun juga tentu khawatir dengan pandangan masyarakat Yahudi yang akan memandang mereka sebelah mata. Bahkan keluarga pun akan memandang mereka sebagai orang yang sudah mencoreng nama baik keluarga. Jadi bayangkan betapa galaunya hati Yusuf dan Maria. Nah, tetapi di sisi lain kalau kita melihat hal ini, maka kita bisa memahami bahwa pergumulan sebetulnya bisa dialami oleh siapapun, termasuk juga tokoh Alkitab seperti Yusuf dan Maria. Pergumulan bisa dialami oleh siapapun, karena itu kalau kita mengalami pergumulan pada saat ini, kita tidak perlu merasa berkecil hati. Karena pergumulan adalah bagian dari kehidupan yang tidak mungkin bisa kita hindari, dan kita hanya bisa terbebas dari pergumulan ketika kematian menghampiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan, jangan merasa bersalah, jangan merasa berdosa. Pergumulan adalah bagian dari kehidupan kita. Dan yang lebih penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi pergumulan itu. Dalam quotes tadi, secara tidak langsung, sang penulis quotes itu ingin mendorong kita untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak berkecil hati, tidak menyerah. Dan pesan yang sama pun juga Allah sampaikan berulang kali di dalam firman-Nya bagi kita.
Nah, kalau ditanya kenapa kita tidak perlu khawatir dan takut, alasan yang paling mendasar, karena Allah menyertai kita. Bapak Ibu, malaikat diutus Tuhan sebagai wujud kepedulian Allah bagi Yusuf dan Maria. Allah memahami ketakutan Yusuf Maria. Allah memahami kegalauan hati mereka. Karena itu, saat malaikat berfirman kepada Yusuf, di sana Allah berkata bahwa anak itu akan diberi nama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dan Bapak Ibu, bagi Yusuf kalimat itu benar-benar terwujud nyata. Paling tidak, kehadiran malaikat itu sendiri memberikan ketenangan, kepastian, dan menjawab ribuan pertanyaan yang muncul dalam benak Yusuf. Bahwa Maria tidak berselingkuh, Maria tetap setia, Maria mengandung bayi kudus. Sehingga Yusuf tidak perlu takut khawatir. Di sisi lain, bagi Maria, kehadiran malaikat itu pun juga merupakan jawaban doa solusi bagi Maria. Kini Maria tidak perlu takut diceraikan Yusuf. Maria tidak perlu lelah menjelaskan karena Allah sendiri yang turun tangan menjelaskan kepada Yusuf. Pada akhirnya mereka menikah dan bahagia. Bapak yang dikasihi Tuhan, Immanuel yang berarti Allah menyertai sungguh dialami oleh Yusuf dan Maria. Dan saya pun percaya bukan hanya dalam kehidupan Yusuf dan Maria, tetapi juga dalam kehidupan kita. Apapun yang tengah kita alami, apapun yang tengah berkecamuk dalam hati dan pikiran kita, rasa khawatir, banyak ribuan pertanyaan, saya percaya Allah menyertai kita. Allah menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia berjalan di samping saudara, Dia hadir dalam kehidupan saudara, dan tidak membiarkan saudara menghadapi segalanya seorang diri. Bahkan Allah akan memberikan solusi jalan keluar dalam setiap pergumulan permasalahan yang kita alami. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Ketika kita mengalami pergumulan kekhawatiran, maka tetaplah percaya kepada Tuhan. Percaya Allah Immanuel pasti menyertai kita semua. Yang kedua, bukan hanya tetap percaya, tetapi yang kedua, belajar untuk berserah. Menyerahkan hidup kita, menyerahkan kendali semua kepada Tuhan, dan tentu kita baru bisa berserah ketika kita menyadari keterbatasan diri kita dan mengakui kemahakuasaan Tuhan. Mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Yang ketiga, kalau kita percaya dan berserah, maka yang ketiga, kita akan mengikuti pimpinan Tuhan. Meski kita belum tahu kemana arah dan tujuan dari pimpinan Tuhan, tetapi kita tetap percaya, melangkah bersama dengan Tuhan, mengikuti pimpinan Tuhan. Ini tentu bukan hal yang gampang. Kita selalu butuh kepastian, kita butuh jaminan. Tetapi saya percaya bahwa Allah tidak pernah memimpin kita pada sesuatu yang buruk. Kalau kita yakin itu adalah pimpinan Tuhan, jangan khawatir, jangan takut, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Sedikit kesaksian ya Bapak Ibu. Tahun 99, ketika saya bergumul untuk masuk ke sekolah teologi, saya banyak sekali kekhawatiran dan pertanyaan. Sampai pada satu titik saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar mau memakai hidupku, maka tolong jamin hari depanku. Berjalanlah bersama dengan aku, jangan pernah membiarkan aku menjalani semuanya seorang diri. Dan tidak terasa, 22 tahun saya menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan. Dan selama 22 tahun ini tidak sedikit pun Tuhan mengecewakan. Tidak sedikit pun Tuhan meninggalkan. Dia senantiasa menyertai, menolong kehidupan saya selama saya mengikuti pimpinan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, apapun yang Allah sedang kerjakan, saya percaya Allah sedang berkarya dalam hidup Bapak Ibu. Jangan ragu untuk berserah kepada Tuhan. Jangan ragu untuk mengikuti pimpinannya.
yakin dan percaya. Di ujung dari semuanya itu, ada yang baik yang Allah persiapkan bagi kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pada saat ini, yang meneguhkan iman kami bahwa di tengah segala pergumulan yang kami alami, Engkau selalu menyertai. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau berjalan bersama dengan kami, membimbing dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biar firman ini terpatri di dalam hati kami, memberi kekuatan dan meneguhkan iman kami. Dan kami saat ini juga menyerahkan kehidupan kami masing-masing, berkenan Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati studi anak-anak kami. Tuhan juga memberkati keluarga kami, berikan damai dan sukacita selalu. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan melawat menjamah. Berkati juga untuk setiap kami, berikan kepada kami kesehatan yang baik. Kami juga menyerahkan untuk Gereja Tuhan GKI Kutisari Indah. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kami percaya dari waktu ke waktu kami akan semakin bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, berkenan Allah yang berkasih karunia memimpin dan menolong bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini hamba-Mu memohon berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan, Dia akan menyertai engkau, Dia akan memimpin langkah-langkahmu, Dia akan menopang hidupmu, Dia akan memberikan damai sejahtera, kini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.